Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gurukula. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, di channel YouTube saya ini teman-teman akan bersama dengan saya untuk belajar mengenai materi matematika. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja melihat video saya, dan juga yang belum subscribe channel YouTube saya, kali ini teman-teman bisa subscribe dan nanti teman-teman juga bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika saya membuat video yang baru saya upload, teman-teman akan mendapat notifikasi video yang baru saja saya upload. Oke, jangan lupa subscribe. Sip. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi pokok bahasan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pertidaksamaan rasional. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, pertidaksamaan rasional. Sebelumnya kakak mau tanya dulu. Pertidaksamaan rasional itu apa sih? Ya, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Oke, jadi bisa pilih salah satu dari ini ya. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan beberapa contoh pertidaksamaan rasional dan bukan pertidaksamaan rasional. Nah, ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama, X min 2 per 2X plus 6 kurang dari 0. Apakah berikut merupakan pertidaksamaan rasional? Oke, itu adalah pertidaksamaan rasional. Oke ya, ini pertidaksamaan rasional. Kenapa? Pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Oke, sip. Sekarang yang ini. Ini bukan pertidaksamaan rasional. Kenapa demikian? Nah, kita lihat dulu tadi definisi dari pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Nah, contoh yang kedua ini dia hanya pembilang. Oke, penyebutnya tidak mengandung variabel. Jadi dia bukan pertidaksamaan rasional. Nah, yang ketiga ini, apakah ini pertidaksamaan rasional? Ya, ini adalah pertidaksamaan rasional. Kenapa? Penyebutnya mengandung variabel. Oke, yang ini, apakah ini pertidaksamaan rasional? Oke, itu bukan ya. Ini bukan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Penyebutnya tidak mengandung variabel. Oke, lanjut. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional ada 4. Ini ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, ada keterangannya di sini. Fx per Gx kurang dari 0 misalkan ini. Dengan Fx-nya adalah fungsi pembilang dan Gx-nya fungsi penyebut. Nah, Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kita ingat dulu di kelas ketika kalian masih SMP ada bilangan rasional 0 per 1 hasilnya 0. Tapi kalau 1 per 0 dia tak terdefinisi. Ketika penyebutnya 0, maka bilangan rasionalnya tidak terdefinisi. Demikian pula dengan pertidaksamaan rasional. Ketika fungsi Gx-nya dia sama dengan 0, maka fungsi rasionalnya tidak terdefinisi. Maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya, ingat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Lanjut. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Untuk langkah yang pertama, pastikan terlebih dahulu ruas kanannya sama dengan 0. Oke, ruas kanan sama dengan 0. Ketika sudah, carilah pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Lalu langkah yang ketiga, kamu membuat garis bilangan dengan menggunakan nilai pembuat 0 tadi. Oke, setelah itu menentukan daerah interval. Yang namanya pertidaksamaan nanti ada yang kurang dari 0 atau lebih dari 0. Oke. Yang kelima, menentukan notasi pembentuk himpunan penyelesaian dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, sip, lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang untuk lebih cepatnya, kakak akan memberikan penjelasan mengenai materi himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, contoh yang pertama, himpunan penyelesaian dari 3 per X min 5 lebih dari sama dengan 0 adalah
Oke, langkah yang pertama tadi apa? Ya, pastikan terlebih dahulu ruas kanannya itu 0. Nah, di contoh yang pertama ini ruas kanannya dia sudah 0. Berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mencari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Oke, pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, yang pertama pembilangnya. Ini pembilangnya hanya bilangan asli saja, 3. Nah, pembuat nolnya gimana? Kita tuliskan 3 sama dengan 0. Nah, aneh nggak ini? Aneh ya? Nah, nggak apa-apa. 3 sama dengan 0. Padahal kita tahu 3 tidak mungkin sama dengan 0. Kita tuliskan 3 tidak sama dengan 0. Berarti untuk langkah pembuat 0 pembilangnya di sini dia tidak memenuhi. Nah, disingkat TM. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuat 0 untuk penyebutnya. Untuk yang penyebut tadi X-min 5. Nah, yang namanya pembuat 0 berarti X-min 5 nanti kita sama dengan 0. Nah, ingat nih, penyebutnya tadi tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-min 5 tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Sip, lanjut. Nah, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 5. Oke, bisa langkah sini dari sini ke sini. Nah, di sini kedua ruasnya kita tambahkan dengan 5. Atau biasanya kalian sudah familiar dengan bentuk pindah ruas, gitu ya. Oke, sip. Jadi, X-nya tidak boleh sama dengan 5. Nah, sekarang kita gambar garis bilangannya untuk langkah yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga kita menggambar garis bilangan dari titik ekstrimnya atau titik pembuat nolnya dari pembilang dan penyebut. Nah, dalam kasus ini hanya penyebutnya saja yang membuat 0. Oke? Nah, ada bilangan 5 di sini. Nah, sekarang kita tentukan daerah intervalnya. Nah, ketika ada bilangan 5 di sini, pembuat 0 untuk penyebutnya, garis bilangan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama daerah di kanannya 5, yang kedua daerah di kirinya bilangan 5. Oke? Nah, sekarang kita tentukan cek daerah penyelesaiannya. Oke? Langkahnya tadi pertidaksamaannya adalah 3 per X-min 5. Sekarang kita ambil bilangan untuk yang pertama di kanannya 5 dulu. Bilangan di kanannya 5 misalkan berapa? Nah, kita ambil 6. Sekarang kita substitusikan ke variabel X-nya. Berarti kita peroleh 3 per 6 min 5. Berarti kita peroleh 3 per 1. Hasilnya berapa? 3. 3 positif atau negatif? Positif. Berarti daerah di kanannya 5 ini adalah daerah yang positif. Oke? Nah, sekarang kita tentukan untuk daerah di kirinya bilangan 5 dalam garis bilangan. Nah, sorry. Pertidaksamanya tadi 3 per X-min 5. Sekarang kita ambil bilangan di kirinya 5. Nah, misalkan contoh kita ambil bilangan 4. Oke? 4 kita substitusikan ke variabel X-nya. Sehingga kita peroleh 3 per 4 min 5. Hasilnya berapa? 3 per negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 3. Ini bilangan negatif. Berarti daerah di kirinya 5 adalah daerah yang negatif. Nah, sekarang kita lihat ini. Bentuk pertidaksamaannya adalah 3 per X-min 5 lebih dari sama dengan 0. Oke? Lebih dari sama dengan 0 itu artinya positif atau negatif? Oke, positif ya. Berarti kita ambil bilangan dengan daerah yang positif. Berarti ada di kanannya 5. Oke, diarah ke kanan ya. Nah, sekarang ini adalah daerah pertidaksamaannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, kita ingat tadi bilangan 5 itu menyebabkan penyebutnya bernilai 0. Padahal tadi ada kesepakatan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, kita pakai simbol bundar tapi tengahnya bolong. Itu artinya 5 tidak ikut menjadi daerah penyelesaiannya. Oke? Kalau nanti ini bundernya tidak bolong alias bulatannya itu ada fil dasarnya penuh, berarti dia 5 ikut menjadi daerah penyelesaiannya. Oke? Nah, sekarang kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Ya,
Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya lebih dari 5, di mana X-nya anggota bilangan real. Oke. Nah, kapan ini bisa 5-nya ikut? Nah, ketika di sini dia pertidaksamaannya ada sama dengannya. Oke. Dan dia bukan sebagai penyebut, alias dia sebagai pembilang, titik ekstrim pembilang. Oke. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Jawabannya kayak gini. Oke, lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua soalnya adalah himpunan penyelesaian dari X-1 per X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, di ruas kanan sudah 0 ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk langkah kedua, yaitu pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, pembilangnya tadi X-1 sama dengan 0. Yang namanya pembuat 0 berarti kita sama dengan kan 0. Berarti X ya sama dengan 1. Untuk yang penyebut X plus 6, ingat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X plus 6 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X nya tidak boleh sama dengan negatif 6. Oke. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya antara 1 dan negatif 6 lebih besar siapa? 1 ya. Berarti negatif 6 nya ada di sebelah kiri, yang 1 ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita buat daerah penyelesaiannya, positif atau negatifnya. Caranya kayak tadi, cek daerah penyelesaian. Nah, kita masukkan atau ambil bilangan di sebelah kanannya 1. Berapa? 2. Nah, kita masukkan sehingga kita peroleh 1/8. 1/8 itu positif atau negatif? Positif. Berarti yang ini adalah daerah positif. Nah, sekarang daerah yang kedua, daerah yang tengah. Kita ambil bilangan sembarang di antara negatif 6 dan 1. Terus kita masukkan ke sini. Misalkan kita ambil 0. Berarti 0 min 1 per 0 plus 6. Hasilnya min 1 per 6. Hasilnya positif atau negatif? Oke, negatif ya. Berarti di sini adalah daerah negatif. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah yang ketiga di sini. Nah, misalkan saya ambil bilangan negatif 7. Oke, karena negatif 7 letaknya berada di sebelah kiri negatif 6. Oke, sekarang kita substitusi ke sini ya. Negatif 7 min 1 per negatif 7 plus 6. Kita peroleh negatif 8 per negatif 1. Hasilnya 8. Positif atau negatif? Oke, positif ya. Berarti yang di sini adalah daerah positif. Sekarang kita lihat pertidaksamaannya. Kita mengambil yang kurang dari sama dengan 0. Nah, ini ada sama dengannya nih. Nah, nanti hati-hati untuk yang titik ekstrimnya. Oke. Nah, daerah yang kurang dari sama dengan 0 itu positif atau negatif? Yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kedua, berada di tengah ini. Oke. Nah, sekarang kita buat himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ya. Ingat, yang di pembilang dia bundernya bulat penuh, tidak bolong. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya di pertidaksamaan ini. Oke. Sebenarnya untuk penyebut juga dia ada, tapi karena penyebutnya tadi syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0, berarti negatif 6 dia bolong. Oke, sip. Sekarang himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga nilai X-nya lebih dari negatif 6. Ingat ya, negatif 6 tidak ikut, berarti ini tidak ada sama dengannya. Tapi nilai X-nya kurang dari sama dengan 1. Oke, gini ya. Ya, itu X-nya diapit oleh bilangan negatif 6 dan 1. Negatif 6 tidak ikut, di sini tidak ada sama dengan. Satunya ikut karena dia bundernya bulat penuh. Jadi di sini ada tanda sama dengannya. Oke, sip. Itu jawabannya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari 6 per X plus 3 lebih dari sama dengan 2 per X min 5. Ingat ya, di ruas kanannya dia belum 0. Berarti kita nolkan dulu. Caranya gimana? Oke, kita kurangi dengan 2 per X min 5 untuk kedua ruasnya. Jadi di ruas kanan dia 0. Atau biasanya kalian mengenal dengan pindah ruas. Oke. Nah, syarat penjumlahan atau pengurangan pecahan itu adalah penyebutnya harus sama. Nah, ini beda. Nah, sekarang biar sama gimana?
Biasanya kan kita pakai KPK, karena ini ada variabelnya, berarti gimana? Kita kalikan saja. X plus 3 dikali X min 5. Sekarang kita ubah untuk pembilangnya. Yang 6 tadi penyebutnya X plus 3. Supaya jadi X plus 3 kali X min 5, berarti yang 6 kita kalikan X min 5. Karena X plus 3 kita kalikan X min 5. Berarti 6 dikali X min 5. Sekarang yang ini. Oh ya, ini tadi dikurangi 2. Kita kalikan dengan, nah, X min 5 kita kalikan dengan X plus 3. Berarti yang 2 ini di atas pembilangnya kita kalikan dengan X plus 3 juga. Oke, kali X plus 3. Terus kita operasikan, yang penyebutnya kita tuliskan terlebih dahulu. Ini kali silang ya, 6 kali X, 6X, 6 kali negatif 5, negatif 30, min 2, ingat ya, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 3, min 6. Sekarang kita operasikan, kita jumlahkan, kita kurangkan untuk suku-suku aljabar yang sejenis. Nah, kita teruskan dulu penyebutnya. Ini 6x min 2x, 4x, min 30 dikurangi 6, min 36. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, untuk yang pembilang, 4x min 36 sama dengan 0, berarti 4x-nya sama dengan 36, berarti x-nya sama dengan 9. Untuk penyebutnya, ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X plus 3 dikali X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyelesaian seperti ini dulu di kelas 9 gimana? Nah, ini X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, atau X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Yang di sini X-nya tidak boleh sama dengan 5. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Ada 3 ya, X-nya 9, X-nya negatif 3, X-nya 5. Yang paling kecil, negatif 3 di kiri, habis itu 5, setelah itu 9. Nah, di sini terbagi menjadi 4 daerah, 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi ngecek daerah positif negatifnya, ingat ya, contoh yang kedua dan pertama tadi ya, itu pakai titik uji dengan mengecek daerah penyelesaiannya. Sekarang ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Perhatikan ya. Untuk pertidaksamaan yang ruas kanannya sudah 0, kalian lihat pangkat tertingginya untuk variabelnya berapa ini? 1 ya, variabelnya adalah X. Yang penyebut juga X, pangkat tertingginya 1 juga. Oke. Untuk masing-masing ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat koefisien masing-masing pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Untuk pembilang positif atau negatif, koefisiennya berapa? Oke, 4 ya, positif ya. Yang penyebut, ini 1, ini juga 1. Kita kalikan 1 juga. Positif atau negatif? Positif. Ingat ya, koefisien pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Kita cari positif atau negatif. Setelah itu kita bagikan. Ini positif, yang ini juga positif, pangkat tertingginya. Koefisien variabel X-nya 4 dibagi 1, 4 itu positif atau negatif? Positif. Berarti daerah yang paling kanan adalah positif, habis itu negatif. Kok bisa? Nah, itu cara cepatnya. Ketika di sini positif, berselangan dia negatif, habis itu balik lagi positif lagi, habis itu balik lagi negatif lagi, gitu ya. Jadi selang-seling dia tandanya berbeda. Penentunya adalah daerah paling kanan. Gimana caranya? Memperhatikan koefisien pangkat tertinggi pembilang dan koefisien pangkat tertinggi dari variabel penyebutnya. Oke. Nah, kita pilih yang positif atau negatif. Nah, ngecek lagi nih di sini. Ketika dia pertidaksamaan rasional yang sudah sederhana, ruas kanannya 0, tandanya apa? Lebih dari sama dengan 0. Artinya positif atau negatif? Positif. Berarti kita ambil daerah penyelesaian yang positif. Oke, sip, lanjut. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ada 2 ya, di sini dan di situ. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya kita ingat lagi. Tadi untuk negatif 3 dia bukan merupakan penyelesaian. Karena kenapa? Ketika X-nya negatif 3, maka penyebutnya 0. Padahal penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau nggak percaya nanti kamu cek nih. X-nya kita ganti negatif 3 ditambah 3, 0. 0 kali sesuatu, 0.
Nah, berarti negatif 3 dia bunternya bolong. Untuk 5 juga bolong karena dia X-nya tidak boleh sama dengan 5. Yang ini penuh. Kenapa? Karena di sini pertidaksamanya ada sama dengannya. Sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ada 2 di sini atau di situ. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X. Himpunan X sedemikian sehingga X-nya lebih dari negatif 3, kurang dari 5, atau X-nya lebih dari sama dengan 9. Nah, ini kan di kanannya nih, berarti dia X-nya lebih dari sama dengan 9. Dimana X-nya anggota bilangan real. Oke, sip. Sip. Ini adalah jawabannya. Sama ya, kayak gini ya. Oke, lanjut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan saya kelompokkan menjadi video di bagian kedua. Contoh keempat, 5, dan 6. Oke, see you.